Halo, halo, hai. Dengan Sabel di sini di video kedua Sabel. Sudah 1 minggu nih sejak video pertama Sabel. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik kan? Jadi di video kali ini Sabel menceritakan kisah tentang Sabel. Tapi Sabel baca skrip, oke? Sabel itu tinggal di sekitar Rhapsody Island sama ibu dan adik Sabel. Ayah Sabel seorang petualang yang suka mengarungi samudra di Urania. Jadi Sabel jarang bertemu sama ayah Sabel. Waktu kecil, Sabel ingin melihat betapa indahnya daratan tanpa harus mengubah ekor Sabel menjadi kaki manusia. Dan Sabel sering dengar bisikan misterius. Sabel nyebutnya suara laut. Bisikan ini bersumber dari palung laut. Sabelnya ingin sekali mencari tahu suara laut tersebut. Tapi waktu itu Sabel masih kecil. Waktu Sabel besar, Sabel dan teman-teman Sabel membuat sebuah grup musik namanya ORM atau Ocean Rhapsodic Melody. Kita bertekad menghibur dan membawa kebahagiaan di seluruh lautan Urania dengan nyanyian-nyanyian kita. Tapi suara laut itu masih menghantui Sabel. Karena rasa ingin tahu Sabel sudah tidak terbentuk, Sabel pun mencoba mencari-cari informasi dan bertekad untuk berpetualang ke dasar Palu yang berbahaya di mana sumber suara laut itu berasal. Walau sudah dihalangi berkali-kali oleh ibu dan teman-teman Sabel, hal itu tidak membuat tekad Sabel gundah dan tetap melanjutkan rencana Sabel. Dengan perlengkapan dan perbekalan yang seadanya, Sabel pergi diam-diam menuju ke dasar palung yang gelap dan dingin. Banyak halangan rintangan yang telah Sabel lalui dan akhirnya Sabel menemukan dari mana suara laut yang telah menghantui itu berasal. Suara itu berasal dari sebuah gua yang dipenuhi oleh mutiara-mutiara laut yang bersinar menerangi gelapnya gua tersebut. Dan mutiara-mutiara laut tersebut dilegendakan memiliki setengah kekuatan dari lautan. Di dalam gua tersebut juga terdapat sebuah tongkat yang menjadi wadah dari mutiara laut. Tongkat itulah yang menjadi sumber dari suara laut itu. Kali ini tongkat itu berbisik kepada Sabel, "Pegang aku, pegang aku." Dengan rasa berani bercampur khawatir, Sabel pun memegang tongkat tersebut dan seketika Sabel terbawa di alam bawah sadar Sabel. Di dalam alam bawah sadar Sabel diperlihatkan dari kisah tongkat dan mutiara-mutiara laut tersebut tercipta yang menjadi perebutan banyak fraksi di samudra. Lalu suara laut itu berbicara lagi. Suatu hari akan ada seorang putri duyung merah muda yang akan menjadi titik kebenaran dan perdamaian dari perebutan tongkat Mariana. Tongkat legendaris 1000 samudra yang akan memilih siapa yang akan pantas menjadi penggunanya. Suara laut itu berbisik lagi. Aku memilihmu dan pedulilah takdirmu itu, Sabelia Sirenia. Sabelmu terbangun kembali dan termenung sambil melihat tongkat Mariana yang kini ada di tangan Sabel. Tapi kenapa harus aku? Tiba-tiba ada sebuah getaran. Sabel pun bergegas keluar gua dengan membawa tongkat Mariana dan mutiara laut sebagai penerangannya di perjalanan pulang. Tak disangka dari kegelapan muncul monster laut besar yang siap mengincar Sabel. Sabel melakukan perlawanan dengan menggunakan kekuatan gelombang teriakan Sabel. Namun hal itu membuat monster laut itu semakin marah. Kejar-kejaran pun terjadi. Sabel yang dengan cepat dan kelincahannya dalam berenang hampir menghindari rintangan yang ada. Meskipun monster laut itu masih mengejar Sabel, hingga Sabel terpojok di sudut. Di saat monster laut itu semakin dekat dengan Sabel, tanpa berpikir panjang, Sabel meletakkan mutiara laut itu ke tongkat itu dan berkata, "Aku mohon bantuannya." Lalu Sabel mengarahkan tongkatnya ke monster laut yang semakin mendekat. Dan tiba-tiba arus yang sangat kuat pun menerjang si monster laut itu dari arah berlawanan yang membuat monster laut itu kewalahan melawan arus air yang sangat besar itu. Kesempatan itu Sabel gunakan untuk membunuh monster laut itu dengan cara menembusnya hingga ke belakang tubuh si monster laut. Dan akhirnya monster laut itu berhasil dikalahkan Sabel dengan
kewalahan dan dipenuhi oleh darah dari monster itu. Sapel pun menggunakan teknik yang sama dengan mengarahkan tongkatnya ke atas supaya ia dapat dengan cepat kembali ke permukaan air dengan menggunakan arus air buatan itu. Sapel pun berhasil sampai di permukaan air dengan melompat salto dan kembali ke air. Lalu sebuah petualangan pertama bagi Sapel, dan Sapel pun kembali ke rumah dengan keadaan kewalahan. Beberapa hari kemudian, Sapel ingin mencoba apakah tongkat itu mampu mewujudkan impiannya juga. Di pagi hari, Sapel pun memilih ke Rhapsody Island ditemani teman-teman grup musik Sapel. Mereka mengantarkan Sapel sampai di pantai saja, dan Sapel pun mencoba. Yang terjadi adalah Sapel mengambang rendah di udara dengan dikelilingi oleh gumpalan-gumpalan air di bagian insang Sapel akan menjaga insang Sapel tetap basah. Teman-teman Sapel terkagum-kagum melihatnya. Dan kini Sapel dapat menggapai impian Sapel. Sapel berpesan kepada teman-teman Sapel, "Tolong sampaikan ke ibuku, aku akan pulang sore ini, aku janji." Sapel pun berjalan menjauh dan melihat betapa indahnya kota di dalam cincin gunung Rhapsody. Di dalam perjalanan, Sapel tak sengaja bertemu dengan seekor naga putih, namanya Akari, yang bersedia membantu Sapel melihat-lihat keindahan daratan Rhapsody Island. Dan kita pun menjadi teman sampai sekarang. Yeay, begitulah kisah Sapel. Kisah Sapel kenapa Sapel bertemu sama Akari. Dan itu awal perjalanan Sapel. Sapel akan terus berpetualang. Terima kasih sudah mendengarkan kisah Sapel. Jangan lupa buat subscribe dan like kalau kalian suka, dan jangan lupa komen juga buat saran-saran kalian. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.